Salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab akan apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perkenalkan nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun, orang awam. Sudah lama berjuang untuk menggapai karakter Kristus. Tinggal di Makassar. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Pada tahun 2018 saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Saya memegang erat prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain. Video ini adalah bentuk kesetiaan saya menjalankan satu talenta yang telah saya terima dari Tuhan. Matius 25 ayat 26. Saya tidak mau digolongkan sebagai hamba yang jahat dan malas. Jika ada koreksi atau kritik yang membangun atas materi yang saya sampaikan ini, janganlah segan menyampaikannya kepada saya. Mohon mendengarkan video saya ini lebih dulu, barulah memberikan kritik dan saran atas materinya. Jangan menghakimi wajah saya, karena saya tidak bisa memilih ibu bapak saya. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari ingin mendapat kiriman video saya yang lain dari YouTube, silakan ketuk tombol subscribe, kemudian tanda bel, serta tanda jempol yang ke atas. Jangan jempol yang ke bawah loh. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-45, Senin 27 Juni 2022 dengan topik Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabaktani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Timbul pertanyaan, loh katanya Yesus itu Tuhan, lah kok berseru-seru memanggil Allah? Ini kan memusingkan kepala kita. Tuhan minta tolong kepada Allah. Hah, konyol ini. Sabar, mari kita telusuri bersama. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi waktu berseru itu, beliau itu bertindak sebagai manusia. Yohanes 1 ayat 1. Buktinya ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang dimaksud ayat ini adalah firman yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah sendiri, telah menjadi manusia. Firman menjadi manusia yang diberi kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus itu ketika di sorga sebelum turun ke bumi adalah Allah atau Tuhan. Allah ini telah menjadi manusia, dikandung, dilahirkan oleh Santa Maria, diberi nama Yesus, Matius 1:21. Jadi supaya pikiran kita menjadi tidak asing dengan Allah yang menjadi manusia bernama Yesus ini, kita sebut saja beliau dengan Bapak Yesus. Pak Bagio, ini Pak Yesus. Tidak salah? Supaya biasa. Jangan kita kemudian merasa asing dengan Allah yang menjadi manusia ini. Bapak Yesus ini adalah Allah ketika masih tinggal di sorga. Ketika sudah berada di bumi, beliau adalah manusia, tetapi tidak punya dosa. Sebab bukan terjadi dari benih laki-laki,
Sesungguhnya umat manusia berada di bawah tuntutan kutuk hukum Taurat oleh karena gagal menepati seluruh perintah hukum Taurat. Ulangan 27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Nah, Bapak Yesus yang tidak punya dosa, inilah yang disalibkan untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat bagi manusia. Tuntutan hukum Taurat, tuntutan hukumannya bagi umat manusia. Roma 8 ayat 3-4. Supaya hukum Taurat tidak mempunyai kuasa dipakai sebagai dasar menuntut manusia dihukum. Hukum Taurat itu tidak punya kuasa untuk menuntut manusia. Berdasarkan hukum Taurat ini, maka harus dihukum manusia. Dia tidak berkuasa. Hukum Taurat tidak punya kuasa dipakai sebagai dasar menuntut manusia dihukum akibat dosa-dosanya. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Bapak Yesus itu digantung di atas kayu salib, itu sebagai orang yang terkutuk, padahal tidak berdosa. Beliau tidak kena kutuk hukum Taurat karena tidak berdosa. Manusia semua kena kutuk itu. Apakah rupa kutuk Allah atas orang yang gagal menepati perintah hukum Taurat? Gagal satu perintah saja, dia sudah kena hukuman. Matius 5:19. Kutuk itu berupa ditinggalkan oleh Allah. Sesungguhnya inilah neraka itu. Dimulai dari dunia ini sampai di akhirat kelak, ditinggalkan oleh Allah. Ditinggalkan oleh Allah. Mengenaskan. Bapak Yesus yang tidak berdosa, yang kita lihat tergantung di kayu salib, dengan tangan terpaku itu, beliau sedang menjalani proses menebus umat manusia dari kutuk hukum Taurat. Beliau yang tidak berdosa dijadikan kutuk, terkutuk. Siapa yang menjadikan? Allah sendiri. Itulah bukti daripada kasih Allah kepada umat manusia. Tinggal manusia merespon, saya mau merendahkan diri. Jangan terus bantah. Tanya tapi untuk tidak percaya. Tanya untuk percaya, itu lebih bagus. Tanya untuk tidak percaya, untuk membantah. Ya aneh ya. Nanti ini fakta kejadiannya. Yesus Kristus akan turun kembali sebagai raja segala raja yang menghakimi. Beliau sedang menjalani proses menebus umat manusia dari kutuk hukum Taurat, yaitu ditinggalkan oleh Allah. Bapak Yesus sedang menggantikan kita, ditinggalkan oleh Allah. Matius 5:17. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, bukan untuk mengampuni, melainkan untuk menggenapi hukum Taurat. Bagi kamu, bukan menggenapi nubuatan aku, Yunus 3 hari 3 malam, kemudian aku 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, bukan. Matius 5:19, itu saja cukup saya kira. Jika Allah yang menjadi manusia bernama Yesus Kristus itu, jadi kita kembali kepada konteksnya. Bukan Bapak Yesus. Allah yang menjadi manusia bernama Yesus Kristus itu tidak menggantikan kita, tidak disalib. Maka kitalah yang berseru kepada Allah. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa doaku tidak kunjung engkau dengarkan? Kita ini orang terkutuk. Mana mau didengarkan oleh Allah? Tidak mungkin Allah mau mendengarkan. Maka karena kasihnya Allah menyediakan ini Allah dirinya sendiri menjadi tebusan, menjadi kutuk
bagi umat manusia, supaya umat manusia menerima berkat Abraham. Demikian kalau Galatia 3 tadi, kita baca selengkapnya. Galatia 13:14. Kita menerima berkat. Berkat jasmani, berkat rohani, beranak cucu, berjuta-juta. Tidak dapat dihitung. Jika Allah yang menjadi manusia bernama Yesus Kristus itu tidak menggantikan kita, maka kita yang berseru-seru kepada Allah, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa ya? Doaku tidak dikunjung dijawab ya? Ada nggak Allah itu? Bukan soal ada atau tidak, melainkan manusia kita sedang di dalam kondisi terkutuk karena pelanggaran dosa kita. Loh kan kecil, ya kecil besar sama. Terkutuklah orang yang gagal melakukan perintah hukum Taurat. Mengapa hidupku selalu sulit sekali? Kenapa anakku mati? Mengapa anakku sedang berenang di sungai aja terus hilang, mati? Itu bukan kebetulan. Itu ada kaitannya dengan ini. Kutuk. Tidak enak, saudara. Maka dari itu, Yesus Kristus, Tuhan Allah yang menjadi manusia itu, berseru-seru, bertindak sebagai manusia. Berseru-seru kepada Allah. Tidak salah. Kalau beliau tidak berseru sebagai manusia, kita yang berseru. Allah tidak mau mendengarkan kita. Allah memalingkan wajahnya daripada kita. Itu doa kita tidak didengar-dengar. Ini kuncinya, sebabnya ini. Kalau bilang saya mau digantikan Tuhan Yesus. Cep, berubah. Menjadi orang yang diberkati. Menjadi anak Allah. Boleh panggil Papa. Ini anakku mau begini-begini, biayanya nggak ada, Bapak. Laksanakan perintahnya. Coba, saya pernah mengalami. Berani bilang karena pernah mengalami. Sekian bahasan kita. Jadi kita sudah jelas tahu bahwa mengapa Allah berseru kepada Allah. Bukan manusia yang tidak berdosa namanya Yesus menggantikan kita berseru kepada Allah, ditinggalkan oleh Allah. Supaya kita tidak ditinggalkan. Tapi kita boleh menggapai Allah itu dengan baik. Papa, apa? Mau apa lu? Saya tidak mau apa-apa Tuhan. Saya mau pribadi di Kau saja. Demikian bahasan kita. Tuhan Yesus memberkati.